Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang hubunganmu dengan seseorang atau tentang relationship. Tepatnya yaitu bagaimana kesetiaannya kepadamu. Jadi apakah dia setia kepadamu atau tidak? Nah, definisi setia di sini bisa bermacam-macam, tergantung apa hubunganmu dengan seseorang itu. Dengan seseorang yang pertama kali kamu pikirkan ketika kamu melihat video saya. Bisa kesetiaan tentang pasangan dan jadi dia cheating atau enggak, dia selingkuh atau enggak, atau mungkin juga kalau dengan teman ya dia setia enggak sama kamu, setia tulus temenan sama kamu enggak, dia nusuk kamu dari belakang enggak, dia mengkhianatimu atau enggak ya, seperti itu, oke? File 1, file 2, dan file 3. Silahkan memilih menurut kata hati kalian atau menurut intuisi kalian antara tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih tebaran 1. Jadi bagaimana kesetiaan dia kepadamu? Apakah dia setia padamu atau tidak? Untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. You and your loved one are safe. Jadi kamu dan orang yang tersayang atau orang yang kamu sayangi aman. Wow, bagus nih sepertinya. Ada Four of Pentacle dan The Strength. Ya benar. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, tentang kesetiaannya dia kepadamu, apakah dia setia kepadamu atau tidak? Jawabannya kemungkinan besarnya iya. Jadi dia benar-benar setia sama kamu. Dia berusaha menjaga stabilitas dan keamanan hubungan kalian. Dia nggak macam-macam. Dia benar-benar jaga hati. Dia benar-benar lurus, nggak macam-macam. Terus nggak neko-neko, sama aja ya, nggak macam-macam, nggak neko-neko. Dia nggak nakal. Dia tidak melewati batas yang mungkin sudah kalian tentukan. Dia jaga hati, jaga sikap, jaga segala macam, pokoknya semuanya dia jaga buat kamu, buat kebaikan hubungan kalian, buat keamanan, keharmonisan, kebahagiaan hubungan kalian. Jadi kelihatan banget bahwa di tebaran 1 ini mereka adalah orang-orang yang berusaha keras, berjuang, bukan berjuang ya, berjuang itu kan seolah-olah sulit gitu, enggak, dia mudah banget buat dia setia, karena dia memang tipikal orang yang setia, tipikal orang yang enggak macam-macam, tipikal orang yang lurus, yang enggak main belakang, jadi tulus, apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, dan apa yang dia lakukan itu benar-benar selaras. Jadi bukan hatinya merasa apa, pikirannya mikir apa, tingkah lakunya gimana, beda-beda gitu, enggak. Tapi orang-orang seperti ini adalah yang hati, pikiran, dan tingkah lakunya itu sama. Nah, sehingga dia pun juga jujur sama kamu, apa yang dia rasakan akan dia ungkapkan. Mungkin juga misalnya kalau ada seseorang yang deketin dia, atau dia nggak sengaja digodain orang di jalan gitu, dia bakal jujur sama kamu, aku tadi digodain orang loh, aku tadi dideketin orang loh, aku tadi diajak kenalan loh. Mungkin dia akan jujur seperti itu sama kamu karena dia ngerasa bahwa dia nggak nakal gitu. Jadi hal-hal seperti itu malah dibuka sama dia, malah diceritain ke kamu, malah ditunjukin ke kamu.
gitu, nggak disembunyi-sembunyiin. Misalnya ada orang nggak jelas DM dia, atau misalnya ada mantannya dia DM lagi atau kirim pesan ngechat dia lagi, dia bakal jujur sama kamu, dia bakal nunjukin, si dia DM aku lagi loh, si dia ngechat aku lagi loh gitu. Nah dia bakal jujur gitu, bukannya malah disembunyiin, dibales diem-diem atau justru langsung dihapus, enggak, dia bakal jujur menunjukkan ke kamu apa adanya gitu, karena dia pengen hubungan kalian itu baik-baik saja, dia pengen hubungan kalian itu selalu harmonis, minim konflik di hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik itu akan sangat dia hindari gitu. Jadi dia bener-bener mikir gimana supaya nggak berantem. Dia bener-bener berusaha gimana supaya nggak tengkar, nggak konflik gitu. Jadi dia memang berusaha menjaga hatinya dan tingkah lakunya. Mungkin juga kalau misalnya ini sudah menikah, dia bakal jujur juga masalah uang. Jadi dia bukan tipikal yang kucing-kucingan masalah uang sama pasangannya. Jadi dia gajinya berapa, penghasilannya berapa, ya itu dibuka gitu. Kalau misalnya ini suami, ya mungkin juga semua gajinya bakal dikasih ke istrinya. Jadi dia tipikal orang yang terbuka, yang jujur, yang gak ada yang disembunyiin. Masalah hati, masalah social relationship-nya dia di kerjaan mungkin, masalah uang, semuanya dibuka sama pasangannya, terang-terangan jujur gitu, karena dia benar-benar meminimalisir konflik atau masalah di dalam hubungan kalian. Menurut dia kesetiaan itu adalah harga mati gitu, dan mudah juga buat dia untuk mewujudkan kesetiaan itu, karena dia memang tipikal yang setia. Ada kan orang yang susah buat setia, ada orang yang mudah buat setia. Nah, orang-orang di tebaran satu ini, mereka adalah orang-orang yang tipikal mudah untuk setia, karena dia memang setia, udah bawaan lahirnya setia. Jadi mau diapain aja, digodain segimanapun, dia tetap bakal setia. Itu justru dia fokus memikirkan masa depannya. Dia fokus memikirkan hubungan kalian. Gimana caranya supaya hubungan kalian itu tercukupi, sejahtera, damai, bahagia gitu. Jadi nggak ada waktu untuknya memikirkan hal-hal lain yang menurut dia itu nggak penting. Mikirin lawan jenis, mikirin mantan, mikirin masa lalu, berandai-andai punya pasangan mungkin yang lebih cakep. Enggak ada waktu buat dia memikirkan itu. Dia justru fokus gimana supaya hubungan yang kalian jalani itu semakin sejahtera, semakin bahagia, semakin damai, finansialnya tercukupi, masa depannya terjamin, anak-anak sehat, bahagia, pokoknya gitu. Dia fokus pada keluarga, fokus pada hubungan kalian supaya hubungan kalian itu semakin baik. Jadi tipikal orang yang benar-benar setia, tulus, jujur, apa adanya, terbuka, gigih, bekerja keras untuk menciptakan hubungan yang sejahtera, yang damai, yang bahagia gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran satu, no need to worry gitu, karena pasangan kalian kemungkinan besarnya adalah benar-benar setia sama kalian gitu. Nah, harapannya kalian yang memilih tebaran satu ini juga setia juga sama dia gitu, karena dia sudah setia, dia sudah jaga hati, jaga sikapnya buat kamu. Nah, harapannya kamu pun juga bisa demikian, supaya yang berusaha itu bukan hanya salah satu pihak, tapi kalian berdua sama-sama berusaha, sama-sama setia, sehingga manifestasi hubungan yang dream relationship atau hubungan couple goals lah, itu bisa terwujud gitu, karena kamunya setia, dia setia, kamu sama dia sama-sama fokus sama masa depan. Akhirnya ya hubungan kalian benar-benar terwujud menjadi hubungan yang mungkin kalian impikan sejak dulu. Hubungan yang bahagia, yang damai, minim konflik. Ya tetap ada masalah mungkin, tapi kalian sama-sama dewasa bisa menangani hal tersebut. Kemudian juga sejahtera secara finansial atau perekonomian gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran satu. Jadi intinya jangan diragukan lagi kesetiaannya dia. Dia benar-benar setia sama kamu, bahkan dia fokus mikirin gimana caranya supaya hubungan kalian semakin harmonis, semakin solid, dan semakin sejahtera. Oke, saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran satu. Saya akan lanjut untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua, jadi bagaimana kesetiaannya kepadamu? Apakah dia setia sama kamu atau tidak untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua?
nothing will come of this situation. Three of Cup dan Seven of Pentacle. Oke. Jadi jika pertanyaannya adalah bagaimana kesetiaannya dia kepadamu, apakah dia setia dengan kamu untuk teman-teman di tebaran kedua, sebenarnya tentang kesetiaan itu buat dia sedikit tricky atau menantang. Karena untuk dia, orang-orang yang pertama kali difikirkan ketika melihat video saya oleh teman-teman yang memilih tebaran kedua, banyak godaan, banyak gangguan yang berasal dari eksternal gitu. Sebenarnya hatinya dia tuh setia. Dia cuma sayang sama kamu, dia cuma berkomitmen sama kamu. Tapi PR-nya itu dari luar. Jadi mungkin masa lalunya, mantannya masih sering hubungin dia. Atau teman-teman kerjanya, teman-teman sekolahnya, teman-teman di lingkungannya itu salah satu atau beberapa itu seolah-olah menggoda, seolah-olah mengganggu, pengen masuk di antara kamu dan dia. Gitu. Jadi ada pihak eksternal, ada pihak luar yang berusaha masuk atau berusaha mengganggu. Jadi memasuki celah di antara hubunganmu dan dia. Gitu. Sebenarnya sih hatinya setia. Gitu, sebenarnya dia cuma sayang sama kamu, sebenarnya komitmennya hanya sama kamu. Jadi yang diajak berhubungan serius, yang diajak komitmen olehnya itu hanya kamu sebenarnya gitu. Tapi yang ganjen, yang gangguin, yang godain itu justru orang lain atau orang-orang di sekitar dia, entah mantannya, entah teman dekatnya, entah teman kerjanya, entah teman mainnya, pokoknya orang-orang di sekitarnya itu, atau mungkin juga keluarganya yang seperti membujuk dia. Mungkin hubungan kalian kurang direstui, atau kamu belum diperkenalkan ke keluarganya, jadi keluarganya itu seperti punya kandidat buat dia, atau dia dijodoh-jodohin gitu oleh keluarganya gitu. Dia berusaha untuk selalu menjaga kesetiaannya gitu. Dia berusaha menjaga hatinya buat kamu gitu. Dia berusaha untuk stay tetap sama kamu pokoknya apapun yang terjadi gitu. Tapi godaan itu nggak pernah berhenti buat dia. Gitu. Jadi bisa dibilang dia sangat berjuang untuk setia sama kamu. Kalau di tebaran satu tadi, mereka bawaan lahirnya memang setia. Mudah gitu buat dia untuk setia. Jadi gangguan itu tidak pernah mengganggu pikirannya, nggak pernah menarik perhatiannya. Tapi kalau untuk teman-teman di file kedua, dianya ini gangguan atau godaan dari luar itu sangat mengganggu pikirannya. Jadi menyita perhatiannya. Karena menyita perhatiannya ya pasti dia sedikit banyak bakalan mikirin gangguan tersebut. Dia sedikit banyak bakalan kepikiran sama orang ketiga tersebut. Entah karena terlalu sering digangguin, atau mungkin kalian LDR. Jadi karena long distance itu kan sedikit rawan gitu sama yang tiap hari ketemu. Karena kita pasti pernah dengar kan pepatah bilang yang jauh bakalan kalah sama yang deket. Nah mungkin pepatah itu sedikit cocok untuk tebaran kedua ini gitu, karena mungkin kalian jauh, entah hubungan kalian yang merenggang walaupun sebenarnya jarak kalian dekat, atau karena memang kalian bener-bener long distance relationship atau LDR. Jadi banyak celah untuk masuknya orang ketiga. Meskipun sebenarnya dia ini setia, tapi godaan setiap harinya, setiap waktunya itu besar. Jadi dia bener-bener selalu struggling gitu, dia selalu berjuang, kayak bangun pagi, aduh aku bakalan berjuang lagi nih antara pasangan sahku atau antara teman deketku, antara TTM-ku gitu. Sebenarnya belum mengarah pada cheating, belum mengarah ke infidelity gitu, belum mengarah ke perselingkuhan. Karena dia setia, dia berjuang keras untuk menjaga kesetiaannya. Tapi sayangnya yang gangguin ini juga getol gitu, yang gangguin ini juga nggak kalah kuatnya berjuang mungkin untuk menarik hatinya dia gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua,
kalian perlu membangun hubungan yang solid dengan pasanganmu gitu, karena sebenarnya pasanganmu ini setia, dia pengennya sama kamu, yang diajak berkomitmen itu kamu gitu, tapi yang jahil, yang nakal itu pihak eksternalnya, orang ketiganya, temennya dia, mungkin mantannya dia, mungkin siapapun, pokoknya pihak eksternal dari dia. Jadi pihak eksternal darinya yang gangguin dia gitu, dari yang gangguin pasanganmu. Jadi teman-teman, di tebaran kedua kamu harus memiliki hubungan dengan komunikasi yang lebih terbuka lagi, dengan komunikasi yang lebih jujur lagi, supaya hubungan kalian itu makin solid. Seberapa besar pun godaan dari pihak ketiga, dari orang ketiga, akan bisa dilalui kalau internal kalian itu solid. Kalau kamu dan dia hubungannya itu solid atau kuat. Jadi mau dibombardir segimanapun, kalau bangunannya kuat ya nggak bakal runtuh gitu. Tapi kalau sudah godaannya besar, kalian yang nggak kuat, ya tidak menutup kemungkinan akan bubar. Jadi ibaratnya anginnya kencang, bangunannya harus kencang. Gitu, ketika bangunan kalian reot dan tidak kunjung diperbaiki, mungkin komunikasinya dibiarkan seadanya, komunikasinya nggak dua arah, komunikasinya nggak terbuka, ya begitu ada angin kencang bubarlah itu hubungan. Gitu ibaratnya. Jadi jika pertanyaannya apakah dia setia kepadamu atau tidak, jawabannya setia. Dalam hatinya dia hanya memikirkan kamu, dia hanya ingin hidup bersamamu, dia hanya kamu yang diajak berkomitmen atau diajak berhubungan serius olehnya. Tapi sayangnya ada godaan, ada gangguan dari pihak eksternal yang cukup menyita perhatiannya. Karena menyita perhatiannya ya bakal susah buat dia untuk setia. Kalau hubungan kalian solid, gangguan ini nggak akan jadi masalah. Tapi ketika kondisi hubungan kalian kurang baik, tidak harmonis, komunikasinya mungkin ya seadanya, bisa jadi gangguan dari pihak ketiga itu akan benar-benar membubarkan hubungan kalian. Yang awalnya dia setia bakalan jadi nggak setia gitu. Jadi PR-nya ada di internal kalian. Jangan kalian nyerang pihak ketiganya, jangan juga kalian marah ke pasangan kalian, tapi bangun dulu hubungan yang solid, bangun dulu hubungan yang kuat, diawali dengan komunikasi yang jujur dan terbuka. Belajar membahasakan rasamu dengan netral, jadi jangan emosional gitu. Kalau kamu emosional ya dia makin jauh sama kamu, makin menariklah si pihak ketiga itu. Jadi PR-nya adalah internal kalian dulu, perkuat hubungan kalian. Ketika hubungan kalian solid, ketika hubungan kalian harmonis, benar-benar baik-baik aja, maka godaan sebesar apapun itu tidak akan mempengaruhi kesetiaannya. Jatuhnya nanti bakalan seperti file 1, mudah sekali baginya untuk setia gitu. Kalau untuk saat ini sih agak sulit, agak tricky buat dia buat setia, karena itu tadi godaan dari luarnya cukup besar gitu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Semoga bisa diambil baiknya untuk memperbaiki hubungan kalian. Jadi gangguan pihak ketiga itu tidak lagi menggoyahkan hubungan kalian. Si dia benar-benar setia sama kamu, supaya dia benar-benar setia sama kamu maksud saya. Oke? Cukup. Next kita lanjut ke tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga, jadi bagaimana kesetiaan dia kepadamu? Dia siapa? Dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. It's time to take action. Waktunya bertindak. Bertindak apa ini ya? Oh, ada Five of Swords dan the Moon. Oke. Sorry to say untuk teman-teman di tebaran ketiga, jika pertanyaannya adalah bagaimana kesetiaannya kepada kamu, kemungkinan besarnya dia kurang bisa menjaga kesetiaannya pada kamu. Ada hal-hal yang tidak dia ungkapkan kepada kamu. Jadi hal-hal yang mungkin belum bisa, tidak bisa, atau memang sengaja tidak diungkapkan ke kamu. Jadi bisa dibilang kurang jujur, kurang terbuka. Dia
mungkin juga menyembunyikan suatu hal dari kamu. Menutup-nutupi entah sengaja atau tidak sengaja dari kamu. Berat sih ngomongnya di PL ketiga ini. Jadi semoga reading ini nanti bukan menjadi bahan konflikmu dengan pasanganmu atau dengan sahabatmu. Pokoknya siapapun yang ingin kalian reading, semoga tidak menjadi bahan konflik, tapi sebaliknya bisa menjadi catatan kewaspadaan atau mungkin juga bahan perbaikan untuk teman-teman di tebaran ketiga. Ada sesuatu yang tidak dia ungkapkan, ada sesuatu yang dia tidak bisa terbuka dengan kamu, entah karena kamunya tidak memberi kesempatan baginya untuk terbuka atau karena memang dia sengaja tidak mau terbuka dengan kamu. Gitu. Jadi kemungkinan infidelity, cheating, selingkuh dari berbagai macam level ya, dari level ringan sampai level berat itu memang terbaca di sini untuk teman-teman di tebaran ketiga gitu. Jadi kamu mungkin saat ini sudah merasa kecewa atau beberapa waktu yang akan datang akan merasa kecewa sebab sesuatu yang dia tutupi tersebut. Jadi dia seolah-olah sengaja supaya kamu nggak tahu. Dia sengaja supaya hal yang dia lakukan atau yang dia rasakan, dia pikirkan itu tidak terbaca olehmu. Nah, sehingga kemungkinan kurang baiknya akan terjadi konflik antara kamu dan dia. Misalnya dia ini adalah teman atau sahabat kamu gitu. Dia memang terbersit atau ada intensi niat untuk backstabbing, mencurangi kamu, menusuk kamu dari belakang, atau mengambil keuntungan darimu meskipun kamu merugi, meskipun kamu dirugikan gitu. Jadi dia ingin mengambil keuntungan darimu, backstabbing ya namanya itu kan gitu. Kalau yang kalian baca adalah teman atau sahabat kalian atau mungkin anggota keluarga, atasan, siapapun pokoknya. Jadi ada niat terselubung backstabbing gitu. Jadi ada energi backstabbing atau apa backstabbing itu? Nusuk dari belakang gitu. Mengkhianati, mencurangi kamu, ngambil keuntungan dari kamu. Gitu. Nah, jika yang kalian reading atau yang kalian pikirkan pertama kali ketika melihat video saya adalah pasangan, maka entah awalnya sengaja atau enggak sengaja, tapi saat ini dia menyembunyikan suatu hal dari kamu. Entah dia sudah ada, pihak ketiganya udah ada apa belum gitu, tapi ada hal-hal yang tidak dia katakan dengan jujur kepadamu. Ada hal-hal yang kamu nggak tahu tentang dia. Bisa saja orang ketiganya udah ada, jadi mungkin dia udah berhubungan dengan orang ketiganya, bisa masih sebatas chatting, bisa masih sebatas dia cari-cari, mungkin dia nggak puas dengan hubungannya sama kamu, akhirnya dia cari-cari. Jadi berbagai macam level ini nanti yang terbaca. Ada yang masih level ringan, mungkin dia masih sebatas nakalnya tuh ngeliatin lawan jenis di media sosial yang kelewat batas, atau mungkin juga level berat sudah ada gitu pihak ketiganya yang kedepannya nanti berpotensi menimbulkan keributan dengan kamu gitu. Jadi ada hal-hal yang memang dia sembunyikan, tidak dia katakan dengan jujur kepada kamu karena mungkin dia takut konflik sama kamu, dia takut kamu pergi, dia takut kamu marah, dia takut kamu tinggalin, tapi dia tidak berhenti melakukan itu. Tetap dia lakukan gitu. Entah awalnya sengaja, memang dia aku bosen ya udahlah cheating aja. Ya udahlah aku cari hobi baru, aku cari yang baru-baru yang bening-bening gitu, misalnya tuh kayak gitu. Sengaja itu kan. Atau mungkin juga ada orang-orang yang tidak sengaja gitu, mungkin ketemu di jalan, nggak sengaja ketemu di medsos, kok klik ya, kok seperti ada ikatan batin ya aku sama dia, padahal padahal dia udah punya pasangan kamu gitu misalnya. Itu nggak sengaja, tapi karena nyaman dilanjutin lah, ya akhirnya nggak sengaja ya tetap jadi sengaja.
gitu. Dan mungkin sekarang beberapa di antara teman-teman di panel ketiga udah mulai merasakan kok aneh ya rasanya, kok kayaknya ada yang berubah gitu, atau mungkin juga ada yang belum ngeh gitu, ada yang belum terbuka untukmu gitu. Sebenarnya berat untuk menjelaskan PL ketiga ini secara gamblang, secara jujur gitu, tapi yang jelas adalah ada benih-benih infidelity di sini, ada benih-benih cheating atau kecurangan yang dia lakukan kepadamu. Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan. Kamu harus tetap klarifikasi, atau kamu mungkin juga meneliti, melihat lagi bener nggak ya gitu. Bisa dengan langsung kamu nanya ke dia, klarifikasi, atau mungkin juga kamu menyelidiki sendiri gitu. Jangan-jangan kecurangannya ini tidak seberat yang kamu bayangkan. Jadi mungkin kecurangannya hanya dia nyembunyiin uang belanja misalnya. Ini kalau udah pasangan sah ya, dia dapat suatu reward tapi nggak dikasih ke kamu atau nggak diceritakan ke kamu gitu. Itu juga bisa. Jadi dilihat lagi cheatingnya itu, curangnya itu sebatas apa gitu. Jadi jangan langsung berantem, jangan langsung berkonflik, adu argumen, jangan langsung nyerang, jangan langsung nuduh, tapi diteliti dulu, diklarifikasi dulu gitu. Oke? Jadi saya pikir itu untuk teman-teman di tebaran ketiga. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi di kesimpulan. Jadi kita tutup reading ini dengan kesimpulan. Halo teman-teman sekalian. Di kesimpulan kali ini dari reading, bagaimana kesetiaan dia kepadamu? Apakah dia setia kepadamu atau tidak? Untuk teman-teman di tebaran 1, no need to worry gitu, karena kesetiaan mungkin adalah salah satu karakter bawaan lahirnya dia. Jadi mudah sekali untuknya menjaga kesetiaannya kepada kamu gitu. Dia seolah-olah tidak punya waktu untuk memikirkan hal yang nakal-nakal seperti itu, misalnya lawan jenis, untuk selingkuh, untuk nyurangin kamu. Dia nggak ada waktu untuk itu. Sebaliknya, dia justru fokus bagaimana supaya hubungan kalian semakin harmonis, semakin solid, hubungan kalian sejahtera, damai, bahagia gitu. Dia juga tipikal orang yang sangat terbuka. Dia benar-benar jujur, apa aja yang dialamin dia akan ceritakan ke kamu. Kalau ini misalnya sudah pasangan sah, sudah suami istri, dia dapat gaji berapa, dia bakal buka ke kamu. Maksudnya dia jujur gitu. Suaminya kalau ini adalah cowok ya, dia bakal dikasih semuanya ke istrinya uangnya. Dia dapat reward dari kantor, bonus dari kantor ya, dia bakal bilang. Gak akan dia menyembunyikan hal-hal yang berpotensi bikin kalian berantem, berpotensi menyakiti kamu. Enggak, dia berusaha gimana supaya hubungan kalian itu minim konflik gitu. Jadi dia berusaha mewujudkan hubungan yang minim konflik, hubungan yang harmonis dan bahagia gitu. Nah, untuk teman-teman di tebaran kedua gitu, sebenarnya dia itu setia. Dalam hatinya dia hanya memikirkan kamu. Hanya kamu yang diajak berkomitmen gitu. Tetapi sedikit sulit atau tricky buat dia setia sama kamu karena godaan dari luarnya besar. Jadi tantangannya itu berasal dari eksternal, entah dia dijodoh-jodohin sama orang lain oleh keluarganya, atau mantannya balik lagi dan terus ngubungin dia, terus ngepoin media sosialnya, atau mungkin juga teman-teman kerja, teman-teman sekolah, pokoknya teman-teman lingkungan dia itu seolah-olah menggoda dia gitu, seolah-olah masuk ke dalam masuk ke dalam hubungan kalian atau masuk di antara kamu dan dia gitu. Sebenarnya sih dia setia gitu, hatinya cuma buat kamu, tapi sulit buat dia menjaga kesetiaan itu karena godaannya besar. Jadi tantangannya dari pihak eksternal gitu. Kalau untuk saat ini sih dia setia, dia belum ke arah cheating, belum ke arah selingkuh gitu. Tapi alangkah lebih baiknya untuk teman-teman di tebaran kedua memperbaiki hubungan kalian supaya lebih kuat lagi. Jadi sebesar apapun badainya, sebesar apapun godaannya, jika kalian kuat, ibaratnya bangunannya kuat, maka angin sekencang apapun tidak bisa merubuhkannya gitu. Jadi godaan sebesar apapun kalau kaliannya solid, ya susah bagi pihak ketiga untuk mengganggu kalian, untuk mengganggu dia
gitu, oke? Untuk teman-teman di tebaran ketiga, entah sengaja atau tidak, tapi ada hal-hal yang tidak dia ungkapkan ke kamu. Ada hal-hal yang dia tutup-tutupi dari kamu. Jadi saat ini kamu, teman-teman di tebaran ketiga, tidak mengetahui suatu hal tentangnya. Entah yang dia rasakan, entah kedekatannya dengan seseorang, suatu hal yang berpotensi merusak hubungan kalian, suatu hal yang berpotensi menyakitimu itu justru kamu tidak tahu, gitu. Dia tutup-tutupi dari kamu. Itu jadi memang ada kecenderungan untuk cheating, untuk mencurangi kamu, untuk backstabbing, untuk menikam atau menusuk kamu dari belakang. Itu jadi perlu waspada. Waspada di sini bukannya kamu langsung nuduh dia, kamu langsung ngajak dia berantem, tidak. Tapi waspada di sini adalah mengklarifikasi, entah secara langsung ke dia misalnya, atau kamu mencari tahu sendiri, bener nggak sih kecenderungan dia untuk cheating ini, gitu. Jadi kamu klarifikasi, kamu cari tahu atau kamu teliti, gitu. Kalau misalnya memang ada masalah, semoga itu bisa diselesaikan. Gitu, jadi kamunya jangan ngamuk, jangan bad mood, jangan perasa ngeburuk, tapi diteliti dulu. Jadi supaya masalah yang besar bisa dikecilkan dan masalah yang kecil bisa ditiadakan. Gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk reading kali ini tentang bagaimana kesetiaannya kepada kamu. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Silakan diambil baiknya dan dibuang buruknya. Semoga bisa diambil pelajaran baiknya. Dan reading ini bersifat general atau bersifat umum dari energi kolektif yang terbaca. Mungkin akan resonate untuk sebagian orang dan mungkin juga tidak akan resonate bagi sebagian orang yang lain. Nah, oleh karena itu, jika membutuhkan reading privat atau reading personal, silakan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silakan kirim pesan untuk saya di situ. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.